Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kegelapan tampak di ufuk timur dan fajar terlambat terbit, orang-orang yang lemah mengira kalau mentari tidak akan muncul di sana, siang tidak akan hadir, subuh tidak akan bernafas kembali. Tidak mungkin, jemaah. Tidak mungkin malam itu berkepanjangan. Pasti akan ada fajar. Kegelapan itu ada, tapi kegelapan akan terusir dengan datangnya mentari. Kita pasti akan melihat cahaya. Walaupun kegelapan itu dalam waktu yang akan datang cahaya yang menerangi kembali dunia ini. Itulah kondisi umat Islam, kondisi kita. Umat Islam mungkin terserang kantuk, namun ia tidak pernah tidur. Mungkin ngantuk umat Islam. Ya. Terkadang umat Islam sakit, tapi dia tidak pernah mati. Sampai kelak hari kiamat akan tetap ada. Umat Islam mungkin berkurang. Di beberapa tempat kita lihat umat Islam berkurang karena pemurtadan, karena dibantai oleh musuh-musuh Allah. Iya, tapi tidak akan pernah habis, jemaah. Umat Islam mungkin lemah, lemes badannya, tapi tidak pernah patah tubuhnya. Kemudian dia tidak bisa bangkit kembali. Tergerus, ya bisa jadi, tapi tidak pernah binasa. Terdepak dari satu lokasi, dari satu jabatan, tapi ingat, umat Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Generasi pertama umat Islam, para sahabat Nabi, manusia pilihan yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah ini. Pernah ada sebagian di antara mereka yang mengira pukulan-pukulan kaum kafir Quraisy, konspirasi-konspirasi orang-orang musyrikin akan menjadi penghalang untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar manusia berpikir seperti itu. Tatkala seorang dipukul, dia hanya bertahan, dipukul lagi dia bertahan terus. Mereka mengira kalau pukulan itu akan menghancurkan dirinya. La. Silahkan kau pukul terus. Kita tidak akan pernah mati, jemaah. Kita yakin dengan hal itu. Sebagian sahabat sempat mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Khabbab bin Ard bersama beberapa sahabat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita. Cerita ini sebagai pelajaran untuk penerus generasi sahabat. Buat kita cerita itu, jemaah. Yang sekarang kita berada di tempat ini. Khabbab mengatakan, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Beliau ketika itu sedang bersandar atau berbantal dengan selendang beliau di naungan Ka'bah. Khabbab bersama para sahabatnya. Khabbab, jemaah, antum lihat sahabat Nabi ketika berada di kota Mekah, mereka benar-benar dihabisi. Sumayyah tewas ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati di depan mata suami dan anak. Yasir dibantai oleh orang-orang Quraisy. Khabbab bin Ard termasuk yang disiksa.
Bilal bin Rabah, kita tahu bagaimana cerita dia. Tapi ingat, happy ending buat Bilal, buat dia. Kita hanya menunggu waktu untuk itu. Khabbab pernah dibakar punggungnya sampai hangus. Api yang membakar itu mati karena punggung Khabbab sudah tidak mengeluarkan air cairan lagi, kering punggung. Dia mengatakan kepada kekasihnya, kepada manusia yang paling mulia, dia mengatakan, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana. Rasul, apa kau nggak minta tolong sama Allah buat kita? Kok kenapa nggak doa minta sama Allah buat kita ya Rasul? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kana ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fi. Dulu tuh kalian tahu, orang-orang sebelum kalian, Nabi bukan Nabi yang baru. Nabi itu melanjutkan Nabi-Nabi yang sebelum. Nabi kita melanjutkan sallallahu alaihi wasallam perjuangan Nabi Isa alaihi salam. Nabi menceritakan alaihi salatu, dulu tuh pengikut-pengikut Nabi sebelum kalian digalikan tanah, lalu mereka diberdirikan, fayuja'u bil minsyar, lalu orang-orang yang menyiksa mendatangkan gergaji, fayuda'u ala ra'si, ditaruh di kepalanya perlahan-lahan dalam kondisi hidup dia, dilihat oleh orang banyak, digergaji, fayushakku bitnatain, sampai terbelah jadi dua kepalanya. Ya, mungkin itu terjadi, tapi ingat, Islam tidak akan habis. Wa ma yasudduhu dzalika 'andi. Kata Nabi, kelakuan orang-orang kafir tidak membuat orang ini berpaling dari agama. Kau mau siksa, silahkan kau siksa tubuh yang memang akan menjadi bangkai. Kau ingin memukul, silahkan kau pukul daging yang kelak akan dimakan oleh belatung. Semua akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Wa yumshatu bi amshatil hadid duna lahmihi min azmin aw asab. Disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terlepas dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika anti. Itu tidak membuat orang itu meninggalkan agama Allah. Lalu Nabi mengatakan, wallahi la yutimmanna hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini, agama ini akan Allah sempurnakan. Hatta yasirar rakib min San'a ila Hadramut. Sampai itu nanti akan ada orang yang berkendaraan dari San'a menuju Hadramut, la yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Negeri itu menjadi negeri yang aman. Tidak ada lagi kekhawatiran di mereka. Wadh-dhi'ba aw dhi'ba ala ghanam. Mungkin dia takut ada serigala yang memangsa kambing. Allah akan sempurnakan. Walakinnakum tasta'jilun. Cuma sayangnya kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Bayangin, Khabbab bin Ard sudah dibakar, Bilal bin Rabah sudah diseret, dijemur di matahari,
Sumayyah sudah dibantai, Ammar sudah dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi mengatakan kalian orang yang terburu-buru, jemaah. Terburu-buru kalian. Kalau mereka terburu-buru, bagaimana dengan kita, jemaah? Kita sekarang apa? Bukan hanya dari Sana'a ke Hadramut, jemaah. Yang Nabi ucapkan benar, tapi bukan hanya dari Sana'a ke Hadramut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kebaikan agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Islam bukan hanya untuk tanah Arab. Islam itu untuk semua manusia. Apapun bangsamu, apapun warna kulit, selama kau manusia, Islam akan datang menghampirimu. Di belahan mana di bumi ini kau akan dapatkan berkah Islam ini telah mengayomi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Wala yatrukullah, Allah tidak akan meninggalkan satu pun rumah, baik dari batu, dari kulit, dari kayu, dari apapun, illa adkhalahu hadzal din, kecuali agama ini akan masuk ke sana, masuk mengetuk pintu rumahmu. Akan sampai. Kau mau berbuat apapun, agama Allah akan datang ke sana. Bi'izzi azizin atau bidhilli dhalilin. Izzan yu'izzullah bil Islam wa dhullan yudhillullah bil kufr. Dengan kehormatan, kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mulia, dan kehinaan yang Allah akan hinakan orang-orang yang memang terhina. Kehormatan yang Allah berikan dengan Islam. Jamaah, kau terima Islam, kau terhormat. Jangan malu jadi orang Islam. Jangan malu menunjukkan keislamanmu. Ingat, Islam bukan hanya untuk bangsa Arab. Kehinaan yang diberikan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima agama Allah,